Kayak misalkan kalau di sini disebutkan ini ada sempat terjadi bangsa Arab ini zaman Faraon, yaitu apa? Ketika ingkitok risalah Sayyidina Ismail. Jadi Sayyidina Ismail, habis itu bangsa Arab ini gak ada nabinya sampai Nabi Muhammad. Soalnya kan setelah Nabi yang diarahkan Nabi Ismail, setelahnya itu Nabi di Israel semua. Nah, dan ketika itu bukan rahmatan lil alamin, cuman khusus negerinya. Nah, sehingga ketika seperti itu zaman fatrah, ini timbul pertanyaan, ketika seperti itu apakah wajib syukurul mun'im? Kalau menurut Mu'tazilah ini tetap wajib syukurul mun'im. Soalnya manatnya, titik intinya itu ketika ada akal maka wajib bersyukur. Tapi kalau menurut Asy'ariyah di situ enggak. Soalnya meskipun ada akal tapi syarat masih syarat di situ masih enggak ada, sehingga dinamakan zaman fatrah. Nah, itu yang permasalahan zaman fatrah ya. Terus yang pertanyaan tadi masnya ini, apakah setiap detik kita wajib bersyukur? Sehingga bersyukurnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan bil qalbi. Ya, bil qalbi tata caranya ya taqida annahu ta'ala waliyuha. Habis itu yang kedua bil lisan. Bi ayat tahadzar biha, ataupun yang ketiga ubarihi ka ayyah dhala. Nah, ini dijelaskan. Niki dijelaskan mana tadi? Nah, qauluhu wajibun fihi anna muqtadahu anna man taraka syukra bil makna al mutaqaddim ya, seperti tadi. Itu yaktam. Ya, satu Muqtadonya ya. Muqtado itu pemahaman dari lafaz tersebut. Syukrul mun'im, yaitu wajibun bisyar'i ilal aqli. Itu ketika dipahami secara sepintas itu anna man taraka syukra bil makna al mutaqaddim. No? Ngobrol di sana. Niku ten hasyiah ya. Ten sarai, sarah jalan. Anna muqtadahu anna man taraka syukra bil makna mutaqaddim ya'tam. Nah, ini kan berat. Sehingga dipandang dari sisi lafadznya, muqtadha lafadznya, bagi orang yang meninggalkan syukur ini berdosa. Wa huwa sharihus syarih. Yang mana itu dipilih atau pendapat itu pemahaman Jalal Mahali ketika memahami matan itu. Wahua, tapi sama beliau Syekh Zakaria dijelaskan, tetapi pendapat yang seperti itu khilafu ma yufham minal furu'. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dipaham dari furu'. Ya, itu ya. Sehingga padahal furu'nya itu setelahnya setelahnya Asyuyuti. Setelahnya usul. Sehingga ini kan tadi Jalal Mahali berpandangan mantaraka syukra itu ya'tham. Terus sama Suyuti dijelaskan dirot. Bahwa pendapat pemahaman yang seperti itu khilafu ma yafham minal furu'. Nah, iya. Furu' kan? Nah, iya. Furu' itu padahal setelahnya Suyuti. Setelah usul. Furu' itu hukum furu' itu muqabil dari usul. Ada permasalahan usul, ada permasalahan furu'. Lagi. Nah, munculnya furu' itu apakah dari usulnya umpamanya matannya berarti di jim itu usul apa furu'? Kalau itu masih kita usul, maksud dari furu' itu kayak pembahasan furu' ya, fikih. Nah, lanjut ya. Bal al-mafhum minha, sama beliau dijelaskan lagi. Justru yang difahami dari takdir yang ada di furu' yaitu adalah annahu la itsma 'ala man taraka syukra wa ghafara mutlaqan an kaumillahi maulan ni'am wa lam yatahaddats biha wa la lahadul hudu billahi ta'ala. Sehingga ini lebih relevan dan ini lebih enak buat orang zaman sekarang. Soalnya beliau mengatakan sehingga ketika ada orang yang taraka syukur dan bahkan lupa untuk bersyukur, ini tidak ada dosa secara mutlak. Nah, ini menurut Syekh Zakaria. Maksudnya mutlaknya itu apa? Mutlakon, baik dia tidak bersyukur melalui 3 cara itu sama sekali. Kan tadi ada 3 cara.
bil qalb, bil lisan sama ghairihi. Meskipun tidak tiga-tiganya, tidak melakukan tiga-tiganya, itu tetaplah ithma. Karena Ya karena dia apa namanya ghafala mutlaqan. Loh, karena tadi ada koyit, ghafala, Ada koyit, ghafil. wajar itu kayak. Nggih. Nah, ya meskipun itu wajar, tapi ini penting. Soalnya apa? Kalau menurut Mahali ketat. Oke. Mau itu ghafil ataupun enggak, itu ya tam. Ya, boten nek terus kula di Mahali itu masih mengarah kepada sesuatu yang memang masih fleksibel, artinya masih umum. Artinya apa? Penting syukur kepada mun'im itu wajib melalui 3 hal. otomatis Oh ya, itu masih ada. ini otomatis. Nah, itu melalui 3 cara ini. Iya. Kemudian nanti kalau memang nanti mengarah kepada kayak yang dijelaskan oleh tadi Imam Suyuti, ghafir, mutlaqan dan yang lainnya itu mungkin mengarah kepada kaidah usul sendiri nantinya. Terus saya memahami. Dasarnya syukur tadi wajib bisahi secara dalil ayatnya. Kalau yang qablal biasa ini berdasarkan ayat ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta asar rasulullah. Kalau yang wajib secara syar'i, wajib syukur secara syar'i. Dalil ayatnya maksudnya. Ikmalu ini ada. Ikmalu ala Dawud syukran. Berarti ikmalu mutlaqul amri ikmalu itu wajib. Ala Dawud syukran. Kerjakanlah ala Dawud syukran, ala syukur. Ini salah satu di antara yang menghantarkan syukur ini wajibun bisahi. Syukur iman dong. Jadi Titik ya. benar ya. Makanya syukur ada bentuk 3 macam tadi. Gue leka melalui hati, cukup lah. Gak usah lulu-lulu nih lah, lesan apa jaware. Atau leka isan nih, jaware wis. Atau alhamdulillah tok lah. Kan lumayan ya. Alhamdulillah. Tapi ya kita penting juga ketika kita itu tidak perbandingan tadi ya pandangannya Imam Suyuti bahwasanya tersebut itu tidak harus selalu bersyukur kan gitu. Ingatkan ya benar. Ini yang pertama kan apa namanya Jamul Jawamin, terus syarahnya yaitu Mahali dalam syarahnya itu menyebutkan wajibun bisyar'i la bil aqli ya. Setelah itu faman lam tablughu da'watun nabi la ya'tam bitarkihi. Nah, Mahali menambahkan kan faknya fak tafrek sehingga wajibun bisyar'i la bil aqli. Tafreknya apa? Faman lam tablughu da'watun nabi la ya'tam bitarkihi. Sehingga seakan-akan dipandang dari ibarat ini Mahali itu mengkhususkan yang namanya syukrul mun'im itu wajib dalam segala kondisi. Sehingga ketika meninggalkannya ini yaksam kecuali satu kondisi. Satu kondisinya apa? Malam tablughu da'watun nabi. Nah, yang seperti ini, takbir yang seperti ini, soalnya yang namanya mutaakhirin. Ini ketika ketika membaca nas-nas mutaqaddimin, ini seakan-akan membaca nas syar'i. Sehingga dipahami di situ ada mafhum, ada mantuk, semua dipahami. Nah, takbir yang seperti ini dikritisi sama Banani gitu. Bukan saya Zakaria, saya keliru. Yang benar Banani. Sehingga Banani di kitabnya menjelaskan qauluhu wajibun ila akhiri fi anna muqtadha, dipandang dari sisi muqtadha kalamnya wajibun bisyar'i la bil aqli. Itu apa? Anna man taraka syukra bil makna al mutaqaddim ini yafham. Orang kok meninggalkan syukur ini sudah pasti berdosa mutlak segala kondisi, mau itu lupa ataupun enggak, kecuali satu kondisi yaitu apa? Malam tablughu da'watun nabi. Sama ban ini dijelaskan wa huwa syarihu syarih aidon,
yang mana itu menjadi kalamnya soreh si syareh. Syareh yang dimaksud di sini mahal. Kok bisa seperti itu? Sorehus syareh dipandang dari sisi mana? Syekh Banani. Sama Banani diteruskan biqauli, karena yang namanya karena Syekh Mahalli dalam kitabnya menjelaskan famal lam tablughu da'watun nabi ila akhirih. Sehingga kalamnya Mahalli famal lam tablughu da'watun nabi itu muktadonya dipaham dari kalam situ yang namanya syukur mukmin ketika tidak dilakukan ini yatam segala kondisi, mau itu lupa ataupun yang lain itu yatam, kecuali satu, lam tablughu da'watun nabi, itu toh. Sama Banani dikritisi pemahaman yang seperti ini, wa huwa khilafu ma yufham minal furu'. Pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan apa yang ada di permasalahan furu'. Lalu yang benar seperti apa Syekh Banani? Sama beliau dijawab balil mafhumu minha. Ketika kamu membaca furu', maka kamu akan mendapatkan pemahaman bahwasanya la ithma ala man taraka syukra wa ghafala mutlaqan an kaunillahi maulan ni'am walam yatahadnya. An kaunillahi maulan ni'am berarti ini bil qalbi. Yang kedua, walam yatahaddats biha berarti bil lisan. Yang ketiga, wala la hadul hudu billahi ta'ala. Ini yang ghairil qalbi wal lisan. Sehingga menurut Syekh Banani ada satu kondisi selain kondisi malam tablughu da'watun nabi, ini bisa meninggalkan syukur tidak mendapatkan dosa. Yaitu apa? Ketika orang tersebut ghafala, lupa. Sehingga pemahaman menurut pendapatnya Syekh Banani ini lebih fleksibel. Soalnya ketika dia ghafil, dia layak tam, berbeda dengan Mahalli. Sebab kita kembali ke poin yang awal itu. Taklif itu kan bagi yang berat. Kalau ghafil masih Nah ini ya wajar itu kalau saling berkritisi di dalam salah wajar. Kenapa? Karena di dalam jamu jawami kelanjutannya itu ada ini wasawabu imtina'u taklifil ghafili. Jadi wajar. Yes, lumayan. Sehingga di sini juga seakan-akan Syekh Banani ini menjelaskan kepada orang setelahnya bahwa pemilihan diksi itu sangat penting. Terlebih bagi ulama-ulama yang ini kan, Syaikhus Syareh. Terus ketika syukur mu'im wajibun bisyar'i itu apa harus dengan tiga-tiganya? Salah satu. Boleh bil qalbi atau lisan au ghairihi. Iya, kalau bil qalbi berarti harus mempunyai keyakinan bahwasanya apa yang kita dapat itu Allah yang memang Kolbi itu bukan akal ya? Kolbi itu gak sama dengan akal. Kolbi Iya. Keyakinan, hubungannya dengan keyakinan. Sama akal. Sakal, akli bil akli. Iya, apa nggak sama? Dengan Iya. kolbi itu apa termasuk dengan akal juga? Oh gitu ya. Iya. Di sini keterangannya labil akli. Iya. Coba contohnya syukur bil akli. Syukur bil akli jangan ngangkan lah. Oh, Ngangkan lah. Oh iya. Itu pernah dibahas kali Imam Ghazali kalau nggak salah. antara akal. Jadi Imam Ghazali dulu salah satu ulama yang pemahamannya itu diberi oleh Allah, pemahamannya di semua fan, sehingga beliau juga paham tentang kedokteran. Di situ dibahas tentang pembahasan akal sama kolab. Yang kita tahu akal itu di mana, di sini. Iya. Sedangkan kolab, hati, secara kedokteran itu di mana, di sini. Dan berpikir itu bukan pakai hati. Hati itu apa? Hati itu adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia nggak punya pemikiran sama sekali. Hati dalam ilmu kedokteran. Bagaimana bisa bersyukur? Nah, maka dari situ sehingga sama beliau dijelaskan yang dimaksud dari kolab sama ulama zaman dahulu itu bukan kolab di mana kedokteran yang mana itu fungsinya hati menyaring hati-hati jeroan itu, yang menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh, bukan itu. Tapi yang dimaksud dari kolab adalah hati nurani, yang mana itu ada di dalam otak, ada di dalam akal. Jadi akal itu termasuk kolbu. Nah, akal di dalamnya ada hati nurani. Jadi kalau akal masuk kolbu, ya dengan yang pertama. Tapi kalau masuk jawari, Allah ini kalau ada syukur bilang.
Kalau ada yang mengartikan Wairihi itu apa? Jawari. Iya, Jawari. Kalau saya menggambarkan kolbi itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat dan itu adalah ruh. Ruh sebelum binisbati ila jasad itu ruh. Ketika bermik dengan jasad kolbu. Mungkin pemahaman Pak Nono, gimana hati itu bisa bersyukur kalau akalnya nggak normal? Iya benar itu. Iya benar. Iya. Sehingga dari situ pertanyaannya di sini menggunakan kata al, lisan, seakan-akan takhir. Berarti salah Tapi satu bila takhir kan al lisan, sedangkan hanya lisannya kolbinya enggak, apakah disebut syukur itu? Kalau jawarihnya saja memang karena lemah dia takut sehingga tertutup, lalu tidak ada lisannya, Pokok tidak sehat, ada hati, setiap pokok ngaji baik, nah itu kan termasuk syukur ya. sehingga seakan-akan di sini menunjukkan al ini bermakna wow ya. Iya, saya kan ini. Iya. Kalau tetap ya awal bermakna takhir tetap saya Berarti kalau misalkan di makna wau Mbak Eng, Iya. harus bercerita juga setiap hari. Maka itu akan dipertemukan huruf silmi kafah. Hati syukur, lisan syukur, jawareh syukur. Jadi satu kesatuan kafah. Kalau saya pernah mendengar bahwasanya gambaran hati itu adalah suatu kebaikan. Kalau sebaliknya hati berarti itu nafsu, seperti itu. Ketika itu kita ingin membaca Al-Quran umpama, itu keinginan itu dikatakan hati. Ketika kita ingin kejelekan, keinginan itu maka dikatakan nafsu. Saya hanya dengar dari teman-teman seperti itu. Tapi tidak bisa diartikan satu antara hati dan akal. Karena pernah saya temukan di karangan Syekh Nawawi kalau nggak salah. Aklun wa huwa nurun fil qalbi yu'rafu bihil haq wal batil. Akal itu adalah cahaya yang menerangi hati, di mana dengan cahaya itu hati bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nur dan hatinya seolah-olah sudah satu di situ. Tadi dulu mana antara akal sama hati? itu mungkin keterangan itu berkaitan dengan itu Mas. Ketika akal itu ditanya, siapa saya? Anak kolbi itu ya. Ya. Ruh. Iya, Saya ruh. mengakui. Iya ini. Mengakui Tuhan kan. Kalau nafsu, saya kamu Saya, begitu. iya. Itu kan keterangan akal kan? Ada cerita itu yang ditanya akal sama ruh sama Iya, nafsu. sama nafsu. Siapa saya? Kan begitu. Ketika akan ditanya itu, dia Jawab menjawab mengakui Tuhan. Tuhan bala kan gimana yang jawab? Ketika nafsu ditanya, ya saya. Kedengar yang kedengar. Terus kan dimasukkan neraka 1000 tahun sampai 3000 tahun. Tuba liman kana akluhu amiran kalau nggak salah. Menafsiri itu kalau nggak salah. Iya, intinya akal itu mengajak pada kebaikan, kalau nafsu ya cuma akal dengan hati itu, kata Pak Nono itu apa sama? Dan itu bahwasanya yang menyinari terhadap hati itu adalah akal ya. Yang menyinari terhadap akal, nah hati itu adalah akal. Berarti dari akal Jatuh ke hati. dari hati kembali Lagi biasa. ke akal. Lalu akal itu disebut apa? Akal disebut PM, Perdana Menteri. Hati itu adalah hakim atau al-amir. Yang memerintahkan ya. Berarti yang sulit membedakan ini hati dengan akal itu yang sulit membedakan seperti itu. Iya. Perbedaannya apa seperti itu? Tadi itu apa? Ya tadi apa? Tadi
Nurun fil qalbi. Nurun fil qalbi itu dari Akal itu. Itu penjelasan dari kitab Nasairul Hibbat kalau enggak salah. Aklun wa huwa nurun fil qalbi yurafu bihi al-haq wal batil. kalau nurun fil qalbi berarti hati dulu baru ke akal. Seolah-olah. Nggih. Cuma Hati kalau hati di dulu. pembahasan kami itu hati itu dibedakan juga. Ada sawaidul qalbi dengan pinggirannya itu, di luarnya itu. Ini kalau di tafsir Al-Qurtubinya itu hanya penempatan saja. Jadi bahwa yang mengatakan akal itu tempatnya di hati. Ada yang mengatakan akal itu tempatnya di dimag. Ternyata kalau di kitab yang lain itu menurut Imam Syafi'i itu al-qalbu itu huwa mahlul akil. Tapi kata Imam Abu Hanifah itu di dimag. Jadi hanya masalah Di mana kedokteran di mana ya. Hanya masalah- Arahnya kepada kedokteran. sehingga itu fatakun lahum qulubun yaqiluna biha ad'aful aqli ilal qalbi li'annahu mahalluhu kama an-sam'a mahalluhu al-udhun. Seperti telinga, pendengaran itu tempatnya ada di telinga. Wa qad qila innal aqla mahalluhu ad-dimal. Hanya masalah tempat. Kata Imam Syafi'i itu tempatnya di hati, kalau kata Imam Abu Hanifah itu tempatnya di dimag, di otak. Di hati ya nuruhu ila dimag. Terus dari pemahaman Pak Wahid tadi, kalau awalnya dimaknai wow, mutarikul jambi kan harus bersamaan juga. Tapi kalau litahiyah kan salah satu dan lebih ringan. Rada ringan. Iya. Karena wajib syar'i masalahnya. Apa Ketika harus bersamaan itu dosa. dosa tok. Kalau salah satu alhamdulillah. Ya salah satunya lah, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan bimakna mutlaqil jam'i kayaknya baik jauh. Soalnya apa namanya dijelaskan juga sama Mahali apa? Ini takrirnya Asy-Syarbini. Di situ beliau mentakrir bahwasanya yang namanya tanah ini nggak harus apa namanya nggak harus pakai lisan, nggak harus pakai kolab, sehingga ada tanah yang lain yaitu bifi'il jawarih. Ini menunjukkan bahwasanya ada opsi. Jadi nggak harus yang namanya tanah itu harus fi'il jawarih, habis itu kolab juga bersamaan, nggak harus. Makanya sehingga di sini dikasih opsi apa namanya awit tanah bigoirihi, sehingga bisa juga tanah dengan tanpa kolab itu selain kolab. Kecuali yang mau kamilan sempurna. Cuma di sini di Ghayatul Usul lebih simpel. Wa indana anna syukral mun'im wa huwa sarful abdi syukur wa huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa. Kan lebih simpel. Iya. Artinya yang menggunakan semua pada yang positif ya. Oh ngapa saya beri pangeran ya boleh jiwis harus bener jalakan yang benar. Gua nih kita boleh ngaji dari sini. Kita dikasih sehat boleh ngaji kan syukur. Harus syukur itu bentuk syukur. Terus syukurnya dalam setiap keadaan, di semua keadaan 24 jam. Nah yang jadi bahas tadi itu ya ini Yang tadi yang dibahas. yang dibahas tadi yang ini memang. Yang dibaca Pak Wirul itu mungkin maudhu'nya itu Pak ya. Jadi takrifnya Kalau Kalau di sini sama itu. Anna maudu'a mana? Anna maudu'aha asyukru bil makna al-urfi wa huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi. Itu. Di sini definisinya apa? Pak Rahmat. Ada yang secerta rokok. Definisinya. Kalau di sini makna lugawi ada, yang maudhu'nya itu ada, bil makna urfi itu Pak, yang bil makna urfi. Ini juga yang dijelaskan di Mahali. Tapi tetap beda nanti. Apa namanya pemahamannya tetap beda kan. Soalnya di Mahali ini dijelaskan. Kan yang pertama menjelaskan bahwasanya syukrul mun'im ini di Mahali kan dijelaskan wa huwa tana'u Allah taala. Sehingga ketika at-tana'u Allah yang seperti yang kita tahu tadi itu ada 3 cara ya kan. Yang pertama bil qalbi,
yang kedua bil lisan, yang ketiga ghairul qalbi wal lisan. Sehingga ada 3 cara. Nah, ini syukrul mun'im yang seperti tadi. Nah, terus di Syirghininya dijelaskan wal masyhur. Sehingga apa namanya takrif syukrul mun'im, yang namanya syukrul mun'im itu atana dengan 3 cara itu menurut Syirghini takrif yang seperti itu khilaful masyhur. Masyhurnya seperti apa? Yang ini tadi yang dibacakan Pak Amin. Soalnya secara masyhurnya, yang masyhur tafsiruhu lughatan, yang namanya syukur yaitu adalah fi'lun yumbiu an taqdimil mun'im min haitsu innahu mun'imun ala syakir au ghairi. Nah, itu lughatannya. Lalu masyhur urfannya apa? Syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi min as-sami wa ghairihi ila ma khuliqa lahu. Wa hadza huwal ma'ruf. Sehingga takrif yang digunakan oleh mahal yang mana itu atana walallah dengan 3 cara itu takrifnya itu yukhaliful masyhur dan yukhaliful ma'ruf. Nah, Soalnya ma'rufnya syarful abdi. Sehingga ketika syarful abdi ini lebih gampang, nggak perlu bersyukur dengan 3 tadi. Pokoknya tidak melakukan larangannya Allah, menjalankan perintahnya Allah, ini udah bentuk syukur. Menurut makna ma'ruf yang urfan itu tadi. Saya memahami di dalam mahali ini bukan takrif, justru ini takrif yang di situ sebuah pandangannya mahali yang di situ akan memunculkan takrif dari pandangan ulama lain. Contoh diantaranya pandangannya yang urfi justru itu menghantarkan terhadap ghairinya. Coba di situ. Enggak, kan wa astana walallahi ta'ala itu ternyata bimakna lughawi kan. Iya, menurut gitu loh. Makanya saya katakan pandangannya mahali itu sebetulnya itu membuat sebuah statement yang menggambarkan keluasaan. Sehingga dari pandangannya syar'i yang lain itu memberikan takrif yang berbeda. Menurut pandangan takrif yang berbeda dari sisi kolbinya, dari sisi lisannya, dari sisi ghairinya. Saya begitu saya. Bahkan ini beliau artinya dari saya mahal sendiri itu tidak memberikan takrif, hanya memberikan gambaran. Sana itu seperti ini. Si syukur sendiri apa? Nah, syukur sendiri itu menurut teori takrif ala mantek atau ala beliau sendiri yang mempunyai gambaran syukur mun'im sendiri. Makanya saya katakan di dalam jawaban jawab dengan sarahnya saya mahali itu sangat sedikit sekali tentang takrif, hanya gambaran saja. Iya, tapi meskipun itu gambaran, tidak menafikan bahwasanya beliau mentakrifi syukrul mun'im. Ya kenapa buatan? Kenapa? Karena mulai dari awal pandangannya jawaban jawab itu nggak memberikan spesifik tentang takrif. Sehingga sare-sare yang lainnya itu sedikit mengkritisi takrifnya seperti ini. Karena beliau ketika memberikan sesuatu itu bukan mendefinisikan. Beliau jamur jawabnya atau mahalinya atau sarenya. Ya mahali juga. Lebih-lebih di dalam jamur jawabnya. Kalau jamur jawabnya jelas. Soalnya kan mata. Mahali sendiri. Salah satunya nih, coba ya. Ayo biar fair. Dengan baca lughatnya akan saya cocokkan dengan syukur bil qalbi, lisan dan ghairinya. Coba dengan baca. Dari yang pertama. Niki kula nggih. Dari lughat dulu. Niki yang pertama nggih, tak bacakan takrif dari mahalinya dulu nggih. Mahalinya yang memberikan takrif bahwasanya itu lughat itu ini setelah ini. Itu di takrirnya Khatib Syirghini. Jadi yang pertama Syekh Mahali kan mengatakan wasyukrul mun'im. Jelas dong di matan nggak dijelaskan. Soalnya memang matan kan maqala wadalla. Tapi di situ sama Syekh Mahali dijelaskan. Syukrul mun'im yang dimaksud di sini adalah wa huwa at-tana'u 'ala Allah Ta'ala li in'amihi bil khalqi war rizqi wasihah wa ghairiha bil qalbi. Habis itu gambaran bil qalbi di ayat taqidah annahu ta'ala waliyahu. Habis itu yang kedua bil lisan di ayat tahadat. Habis itu yang ketiga au ghairiha ka'ayyahullahu ta'ala. Setelah itu masuk ke kalamnya Al-Khatib Syirghini. Sama Khatib Syirghini, qauluhunya
qauluhunya Jalal Mahali, yaitu wa huwa athana Allah ila akhiri. Sama beliau dijelaskan tabi'a fi tafsirihi asyukra bi tsanai al-jawari wa ghairihi wa fihi tajawuz. Nah, ini kritikan pertama, kritikan pertama dari Syirbini kepada Syekh Jalal Mahali. Syekh Jalal Mahali mentakrifi Syukrul Mun'im dengan takrif yang seperti itu. Kritikan pertama apa? Itu tajawuz. Maksudnya apa? Itu takrif menggunakan majas, dan kita tahu takrif itu sebaik apa? Bagusnya tidak boleh pakai kalimat majas. Penggunaan majas dengan ketika beliau Syekh Mahali menulis dulu mana? Nah ini dulu mana? Saya mikir begitu, dulu mana? Nah gini, ini penjelasan majasnya. Betul. Karena beliau ketika menulis Syekh Mahali itu kuruni dulu mana dengan pantek nih. Nah ini belum. Saya mikirnya ke sana karena beliau. Ini kita mareno sih. Nah ini di situ ada takrif menggunakan majas, sehingga itu takrifnya itu kurang bagus. Yang wajib majasnya apa? Takrif menggunakan majas yang mana? Yang itu takrifnya Mahali. Jadi ini yang atana walallah li inamihi bil khalqi wa rizqi bil qalbi, habis itu yang ada bil lisan, habis itu awgari. Nah itu fi tajawuz. Wajul wajul majasnya mana? Haitsu atlaqa atana ala fi'li ghairi lisan minal i'tiqad wa fi'lil jawarih. Beliau mengatakan, Asy'ibini mengatakan majasnya di mana? Seakan-akan Imam Mahali itu memutlakkan tanah. Yang namanya tanah ini bisa mencangkup fi'il ghairi lisan juga, minal i'tiqad wa ghairihi. Karena faktanya begitu. Nah, ini ya, kita baca lugotan. Lugotannya kan ini juga kita. Sama Syirbini, beliau ngerot juga menjelaskan malhat lugawinya sama urfinya, ya kan tadi. Wal masyhur, sama beliau dijelaskan. Yang masyhur tafsirnya Syukrul Mun'im secara lugotan yaitu adalah bifi'lin. Hanya bifi'lin. Tidak cukup bifi'lin. Berarti itu sudah menghantarkan au-ghairihi. Au-ghairihi ini sudah jawari. Bifi'lin itu jawari. Lanjutkan. Bifi'lin jawari, tapi yang i'tiqad kan enggak. Coba lihat. Fi'lin itu ada fi'lin bil qalbi di dalam mana? Hikam. Fi'lun itu ada fi'lun bil qalbi, ada fi'lun jawari. Itu jawari itu Pak, kalau di sini kan ada lisan, ada qalbi, ada jawari. Jawari itu yang masuk kategori majas. Kalau yang lisan menurut pandangannya beliau kan? Ya enggak kan gini. Ya ini kelanjutannya ya. Ya. Sebentar dulu. Jawari kan? As-sana'u ini. As-sana'u bainal haqiqah wal majas. Au umumun binaan ala khilafir ra'yaini bi anna itlaqos sana'i ala amali lisan haqiqatun wa ala ghairihi minal qalbi wal jawarih majazun. Tidak. Sana kan saya juga mikir sana itu sana itu dengan kolbi dan jawari itu majas. Iya apa jadi majas? Jawas, majas. Jawari yang kolbi, jawari dengan kolbi majas. Jawari dengan kolbi itu majas. Pandangan majasnya mana? Ini ada. Ya, lah itu Pak. Ada. Ya. Ini ceritanya orang ceritanya itu pendapatnya sampai, saya gitu pendapatnya sampai. Disimpulkan aja Pak. Sana menurut ini begini. Tiga definisi. Saya lebih cenderung ke sana itu Pak. Biar gak sama bingung, tambah bingung nanti. Terlalu banyak kan tambah bingung. Gini, kalau saya lebih cenderung yang namanya syukur. Syukur itu ada kalanya ya bil i'tiqad itu memang seperti itu. Gini dulu. Sebelum menukil syukur secara lugotan apa, secara uruf apa? Saya as-sanu ala Allah selesai. Iya. Secara lugotan dulu, secara lugotan. Enggak ada bil qalbi min. Secara lugotan. Nah,
Terus asana sendiri itu memuji nang pangeran karena sifatnya sana itu ada kalanya bil qalbi, ada kalanya bil lisan, ada kalanya bil jawab. Itu Memuji nang itu pangeran apa? itu. Lugatan apa? Atau urfan. Urfan. Nah, kita kembali kalau kita itu melihat yang namanya sana itu alhamdu, maka itu akan mengarah kepada lughatan asyukru. Nah, Gitu loh. Itu Tergantung jenengan. yang dibaca Pak Rohik tadi benar. Kalau aunya itu bimana wow. Benar. Dan akhirnya Kita dibuktikan rasa bininya. Iya. Qauluhu hamdu syihab kalam syareh ay bijali au bi maknal wawi wa idkhulu baqiyati anwa'i sarfil abdi jami'a ma an'amallahu bi alaihi lit-ta'ah. Berarti jawabnya. Iya. Itu jawabnya. bijak Saya au memang bijak benar. kalamihi bima Nawawi. Berarti kan ketiga-tiganya harus bareng berarti kan. Kolbin, Iya. lisan, wal jawari jadi satu. Makanya wajar saja kalau Sarbini itu mengatakan di situ antara lughat, definisi syukur lughat dan urfan berbeda semuanya. Kenapa? Karena beliau pandangan wau ya. Selagi tetap au maka penggunaan takbir atau takbir itu disebut tajawuz. Tentu aja. Karena apa? Karena beliau mempunyai pandangan bahwa aunya bukan au tapi wau wajar lah ya. diurut aja dulu diurut coba syukur secara tadi itu coba Nah, diurut secara syukur urutan dulu. ya coba Sehingga aman dari kata tajawuz. Iya. apa syukur itu Ya, syukur kayaknya asana pangeran Asana. Joko. Iya, sudah. Asanau apa itu? Lugatan apa urfan? Urfan lain mau melihat yang mana ini? Yang mana ini? Ini di pinggirnya ini ada di Ya itu ya bawah. si Asen Bini itu. Iya, qaulu annahul urfi wa sarful ahdi. Nah, kalau lugawi fi'lun yumbi'u ila. Terus yumbi'u itu lanjutannya kemana? Yumbiu anta dinil mun'im min haitsu innahu mun'imun ala syakiri au ghairi. Itu secara lugatan. Secara urfan syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa lahu. Nah, takrif yang urfi ini ketika kita menjadikan syukri ini urfi, itu tidak akan ada lagi tuh kalam-kalam pembagian yang namanya tanah itu ada 3 seperti kalamnya Mahali, nggak ada lagi. Soalnya wa amma, nah ini diatur dijelaskan ketika kita menjadikan kalamnya ini bermakna urfi, maka bijali au fi kalamihi bermakna waw, sehingga nggak ada lagi itu pembagian 3 yang namanya Itu tanah. yang pendapat jali au di makna waw itu siapa? Ya Asen Bini ketika itu penjelasannya ator ketika dilarikan ke makna urfi. Berarti bisa memilih ya? Saya. Kalau nggak ikut ini makna apa? Karena saya lebih memilih. Kenapa? Karena ancamannya wajibun bisyar'i gitu loh. Kalau bane au sampean. Berarti kan gini kan. Ini kita anu sih, apa? Dianu sih berarti kita tahu bahwasanya syukur itu yang pertama ada makna lugawi, kan? Ketika makna lugawi yaitu fi'lun yumbiu ila akhirih. Nah, di situ yang kedua ada makna urfi. Makna urfi yaitu syarful abdi. Syarful abdi ini ketika kita menggunakan makna urfi diterangkan sama Al-Athar, ketika kita menggunakan makna urfi tidak ada tuh pembagian syukur dibagi menjadi bil qalbi, bil lisan ataupun bi ghairi, ini enggak ada. Soalnya apa? Ja'li au bimakna law ketika kita menggunakan makna urfi. Bukan tiba-tiba, Mahali menggunakan makna itu tidak menggunakan makna lugawi, tidak menggunakan makna urfi. Yang mana? Majasi. Ya, itu Karena pandangannya itu majasi. Makanya saya tidak itu dikritik sama ini tadi, sama Syerbini itu tajawuz. Nah, beliau menggunakan letak majasnya itu Ya, yang jawari tadi. haitsu atlaqat tanah ala fi'li ghairi lisan, ya.
dimasukkan itikot itu juga dimasukkan terhadap fana. Nah, ini menurut Syrbini. Sehingga ketika kita menggunakan maknanya mahali itu dibagi menjadi 3. Ada yang atana bil kolbi, make au bukan bimakna wau, tapi tetap litakhir, yaitu yang bil kolbi ataupun bil lisan ataupun bil ghairi. Lanjut Mas. Nah, nanti pertanyaannya ketika kita mengikuti kalamnya siapa namanya? Kalamnya mahali, ketika dibagi menjadi 3, setelah itu mahali menjelaskan bahwasannya yang namanya syukrul munim ini kan wajib. Layak tam itu ketika cuman satu kondisi. Itu kalamnya mahali juga. Dikritik lagi bukan sama Syrbini tadi, tapi dikritik oleh yang lain. Siapa yang lain? Siapa tadi? Banani, sama Banani dikritik. Kalamnya mahali meskipun seperti itu, tapi pemahamannya sebenarnya tidak seperti itu. Balil mafhum yang tadi. jadi jazakumullah Imam Mahali memberikan syarah, tapi beliau dikritik sama muhasyinya. Tapi alhamdulillah saya menulis di kitab ini saya sama dengan Seksyuti masalahnya. Wasyukru yakun Saya Mahali itu saya lebih sepuh. Lebih sepuh. Iya, Saya muridnya. Saya mengikuti ini alhamdulillah nih. Wasyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Fasyukru ya. Terus fasyukrullah. Alhamdulillah. Fasyukru ta'ala enggak. Ala ni'amihi dhahirati wal ghadinati. Ini saya tidak menggunakan pakai au tapi menggunakan wawu. Alhamdulillah saya menulis kitab Fahmul Asad. Tapi Artinya pemahamannya disangkal sendiri. lo enggak, saya mengikuti ini saya. Yang pertama milik awal sudah oke sudah. Lo enggak gini, masalahnya begini, saya tetap akan bertahankan itu. Kenapa? Karena itu pandangannya Sarah dan mengkritisi Sarah. Itu wajar. Maka mujtahid tidak boleh ikut mujtahid, enggak boleh. Kenapa? Karena di dalam sarahnya Hikam Iqatul Himam, kolbi itu termasuk termasuk fi'lun gitu. Yang di Iqatul Himam ya pembagiannya fi'lun, ada fi'lun kolbi, ada fi'lun jawa. Tapi ada apa itu ya memang tujuan musyawarah itu ada manfaatnya. Kalau bedanya fi'lun sama amal, Pak? Fi'lun sama amal. Fi'lun dan amal. Karena saya memahami fi'lun itu jawari. Kalau amal bisa ke kolbi. Kolbi gitu ya. Amalun kolbiyun, amalun jawari gitu ya. Fi'il Jadi, identik bi jawari. Yang di Iqatul Himam itu ya. Kalau fi'lun ada aksi, Ini dari jawari. ada tindakan, Nanti Amal bisa kan? hati. lanjut nih wala hukmah. Kalau